sekarang kita masuk ke tiga tools utama dalam capital budgeting, yaitu tools yang dipakai manajemen dan juga investor untuk menentukan apakah suatu project itu layak untuk dieksekusi. Ya, tadi di latihan 1, 2, 3 itu sebenarnya kita udah belajar cara menghitung NPV, tapi ini kita lanjutkan dengan NPV dengan contoh yang lain dan juga dua tools capital budgeting yang lain yaitu IRR, Internal Rate of Return, dan juga yaitu payback period. Oke, ini let's say kita udah ada dua soal ya, ada dua project, yaitu discount rate-nya sama-sama 5%, tapi yang satu arus kasnya 1 juta ya, maksudnya penanaman modal investasinya 1 juta, yang project 2 ini investasi awalnya 1.500.000. Kemudian yang pertama investment returnnya setiap tahun itu 250.000. Kemudian project 2 investment returnnya setiap tahunnya itu 450.000. Kita cari tahu mana yang memberikan hasil yang lebih baik ya. Kita hitung pertama menggunakan capital budgeting NPV ya, ada di sini. Kita hitung present value-nya, kita pakai rumus PV aja, kurung buka, rate-nya di sini 5%. Kemudian kita kasih dolar ya, pakai FN F4 ya. Kemudian koma, number of periods-nya kita tulis di tahun. Kemudian payment amount-nya kita kosongin, kita koma lagi. Kemudian future value-nya kita pilih di arus kas ini, kita kasih negatif dulu, kemudian arus kas, kemudian kurung, tutup, kemudian enter. Nah ini kita langsung aja autofill ya. Kemudian ini present value-nya sama, kita taruh di sini juga. Tapi jangan lupa ini kita cek juga untuk discount rate-nya itu pakai yang project 1, tapi ini project 2 kebetulan sama discount rate-nya, jadi mungkin harusnya sama nggak apa-apa, tapi kita biar lebih akurat kita taruh pindah ke J ya di sini discount rate-nya project 2. Oke, kemudian kita hitung NPV-nya bisa menggunakan dua cara ya, pakai sum dari angka ini present value-nya tuh dari D5 sampai D10 atau pakai rumus NPV ya, kita kurung buka, discount rate-nya kita pakai yang di sini. Kemudian kita pilih cash flow-nya dimulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian kita tambah dengan present value-nya ini. Dan kita ketemu ya NPV-nya sama pakai dua cara. Kemudian yang untuk project 2 juga kita bandingkan. Di sini udah langsung keluar ya hasilnya. NPV-nya lebih besar yang di project 2, makanya keluar ya. Kamu dapat mengeksekusi project 2 daripada project 1 karena NPV project 2 itu lebih besar nilainya. Oke, sekarang kita masuk ke capital budgeting yang tools kedua yaitu IRR ya. Ini lebih simple karena kita tinggal menghitung IRR-nya aja. IRR ini maksudnya adalah rate kalau misalnya ini apakah lebih besar dibandingkan discount rate ya, atau kita menghitung IRR ketika berapa discount rate supaya NPV-nya itu pas 0. Let's say ini kita tulis ya, misalnya pakai rumus IRR ini sama dengan IRR ya, kurung buka. Cash flow amount yang kita masukin adalah dari sini ya, mulai dari yang di bagian arus kas, bukan di bagian present value-nya. Seperti ini, yang kita kurung tutup, dan kita dapat IRR-nya tuh 7,93%. Sedangkan kalau misalnya project 2, kita bisa langsung copy paste aja. Ctrl C, Ctrl V, ya. Di sini IRR-nya Project 2 tuh lebih besar, yaitu 15,24%. Ini kalau teman-teman mau lebih intuitif ya, 7,93% ini kalau misalnya dimasukin ke sini, ya, itu nanti akan mempengaruhi present value dan saldonya itu menjadi 0. Kita coba aja ya, 7,93, kayak gini. Nah, ini angkanya mendekati 0 ya, mungkin karena ada angka desimal lagi setelah 93, bisa kita copy, kemudian copy paste value ya. Ini klik kanan, paste spesial, kemudian values only. Atau kalau di Mac bisa pakai Command Shift V, tapi kalau di Windows bisa pakai Control Shift V ya. Dan kita peroleh nih saldonya atau NPV-nya 0 ya. Nah, kita kembalikan lagi ke 5%. Jadi intinya IRR-nya si project 1 ini lebih rendah dibandingkan IRR-nya project 2. Artinya kita bisa eksekusi project nomor 2 daripada project nomor 1 karena IRR-nya tuh lebih besar ya. Kemudian kita masuk ke capital budgeting tools yang nomor 3 yaitu payback period ya. Oke, di sini payback period ini kita bisa menghitung dengan cara yang lebih simple. Ini IRR-nya keliru ya. Harusnya ini bukan dari yang present value tapi dari arus kasnya di sini. Begitu juga yang ini. Ini dari kolom J. Ya, dari bagian arus kas, bukan bagian present value. Nah, ini kembali lagi seperti tadi sebelumnya. Nah, di bagian sini untuk menghitung payback period adalah butuh berapa lama suatu project itu untuk bisa akhirnya tuh break even point atau BEP ya.
Caranya adalah pertama kita tulis manual ya, kita lihat dari angka saldonya ini, mana ketika dia itu angkanya sudah positif, yaitu di tahun kelima. Tapi yang kita tulis di sini adalah di tahun N-1 ketika saldo di atas nol. Artinya bahwa sebetulnya proyek ini tuh baru positif sebetulnya udah dari tahun keempat plus ya, yang mana di akhir tahun kelima itu baru mencapai 82.000 sekian. Maka sebenarnya itu dia mulai dari tahun keempat, tapi bulan keberapanya, nah ini akan kita cari tahu desimalnya atau fraction dalam setahunnya itu. Kita pakai rumus yaitu ABS, Absolute Value, supaya mengganti nilai apapun yang misalnya dia minus atau negatif itu menjadi plus ya. Kita pilih F9 yaitu ada di sini ya, itu pada tahun ini terjadinya payback period ya. Kemudian ini dibagi dengan C10 yaitu arus kas yang diperoleh pada tahun kelima ya. Kemudian kita kurung tutup. Nah ini angkanya kita pakai sama aja dari angka yang pertama 4 tahun dan juga 0,45 tahun kurung tutup. Jadi sebenarnya dia payback periodnya itu pada tahun keempat 4,4 setengah tahun ya. Sedangkan untuk yang project 2 bisa kita copy paste juga ke sini. Dan ternyata ya sebelumnya kita lihat dulu karena dia posisinya positifnya tuh di tahun keempat, berarti N-1-nya itu bukan tahun keempat tapi tahun ketiga ya. Ini sedikit berbeda. Nah, kita perbaiki juga ini desimalnya. Ini kita pakai ambil dari sisa saldo yang di N ini ketika masih negatif yaitu di M8 ya. Dan juga kita bandingkan dengan arus kas yang masuk di tahun keempat yaitu di J9. Nah, maka kita peroleh dia angka payback periodnya itu adalah 3,61 tahun gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa Project 2 dapat dieksekusi karena payback period Project 2 lebih cepat ya pengembalian investasinya. Nah, kita kembali lagi ke summary-nya. Di sini kita lihat ya, Project 2 ini dari sisi NPV ini lebih besar, dari sisi ARR lebih besar, dan juga payback period lebih besar. Kemudian maka kamu dapat mengeksekusi Project nomor 2 daripada Project nomor 1 karena NPV-nya Project 2 lebih besar nilainya. Kenapa yang disebut cuma NPV-nya doang? Karena pada akhirnya, meskipun ya NPV-nya Project 2 lebih besar, meskipun IRR Project 1 itu lebih bagus atau payback periodnya itu lebih cepat dibanding Project 2, selama NPV-nya itu lebih baik ya, karena kita mengandalkan dari prinsip maximization shareholders value, yaitu bahwa shareholders itu harus dimaksimalkan ya value di perusahaan itu, maka melihatnya dari NPV-nya. Ketika melihat dari maximization value, yaitu dilihat project mana yang memberikan value lebih besar dibandingkan project lainnya. Sehingga tidak melihat dari IRR ataupun dari payback period. Namun jika NPV-nya setara, baru kita lihat dari tools yang lainnya, itu dari IRR ataupun dari PBP. Kayak gitu. Oke, semoga kamu paham ya dengan penjelasan dari simulasi ini. Kalau misalnya kamu bisa latihan lagi sendiri, terlepas dari video ini, ya. Kalau kamu masih belum paham, kamu bisa bertanya di grup. Oke, bye-bye.